Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'da. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada dan yang berada di Masjid Baitur Rahim, Kompleks Bina Marga yang saya muliakan dan yang saya cintai lillahi ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan juga curahan nikmat yang begitu banyak yang Allah masih perkenankan kita memperolehnya, kita merasakannya dan juga menikmati sampai saat ini. Ini adalah kemuliaan yang harus kita hargai jamaah sekalian, dan kita harus rasakan bahwasanya tidaklah semua kebaikan yang kita rasakan melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa menyempurnakan syukur kita pada Allah, mari sama-sama kita sempurnakan ibadah kita pada Allah, itu dengan cara thalabul ilmi, agar ibadah kita bisa lebih sempurna dibandingkan sebelumnya, dan tentu saja ini bisa menyempurnakan kesyukuran kita pada Allah. Karena hakikat bersyukur adalah kita melaksanakan ibadah yang merupakan tujuan asli kita hidup di dunia, tujuan utama kita hidup di dunia jamaah sekalian, dan diciptakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum dimanapun antum berada, kita akan lanjutkan kajian tentang fikih masalah kekhusyuan ya jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang tingkatan orang yang khusyuk di dalam salat. Ternyata orang di dalam salat khusyuknya itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam, tidak satu level jamaah sekalian. Ada orang yang tingkatannya itu yang terburuk, yaitu dia mendapatkan label mu'aqab. Dia salat namun ternyata dia masih tersiksa. Kemudian tingkatan yang lebih baik adalah tingkatan muhasab. Dia salat memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya, memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya salat, kewajiban-kewajibannya. Salatnya sudah sah, namun ternyata dia asik di dalam was-was. Dia asik di dalam pikiran yang membawa dia kemana-mana. Artinya dia sholatnya sah namun dia tidak ada kekhusyuan sedikit pun. Orang seperti ini sholatnya muhasab, ya, itu diperhitungkan oleh Allah. Kemudian ada lagi tingkat yang lebih baik, yaitu tingkatan orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian dia berusaha untuk khusyuk, ya, dia berusaha untuk khusyuk jamaah sekalian. Namun orang seperti ini adalah orang yang, atau golongan yang ketiga, ini adalah orang yang ketika dia khusyuk tetap ada was-was. Namun ketika ada was-was dia langsung tolak, datang lagi. Was-was itu pengertiannya adalah pikiran tentang dunia gitu ya, selain sholat. Datang lagi, habis itu dia tolak lagi. Datang lagi, dia tolak lagi. Karena setiap detik itu kita bisa berganti-ganti pikiran jamaah sekalian. Sehingga dia ya dalam kondisi seperti itu dia di dalam sholat dan jihad. Jihad memerangi hawa nafsunya yang membawa dia kemana-mana. Berjihad juga melawan setan yang membuat dia memikirkan macam-macam yang tidak ingat menjadi ingat di dalam sholat. Nah, kemudian jamaah sekalian, tingkatan orang yang ketiga ini disebut dengan musab, ya, tingkatan bukan musab, maaf, orang mukaffar anhu ya, itu dihapus dosa-dosanya. Terus yang ketiga, yang keempat maaf ya, yang keempat itu adalah orang yang hampir tidak ada was-was di dalam sholat, seperti yang ketiga tadi. Namun ini jauh lebih baik. Orang seperti ini hampir tidak ada was-was. Masih ada tapi sedikit Pak ya. Orang yang seperti ini sudah tidak ada was-was lagi kecuali hanya sedikit. Orang demikian ini tingkatnya adalah musab, diberi pahala oleh Allah. Kemudian orang yang paling tinggi adalah tingkatan muqarrab minhu atau muqarrab min rabbih, orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tingkatan sholatnya para nabi jamaah sekalian, yang sudah tidak ada was-was sama sekali sedikit pun gitu ya. Jadi ketika dia sholat seakan-akan ulama menggambarkan
seperti orang sudah meletakkan hatinya di hadapan Allah. Kalau sudah demikian itu nggak kepikiran macam-macam, ya nggak kepikiran macam-macam. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kita akan bahas tentang masalah kekhusyuan yang dialami oleh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mengetahui bahwasanya kekhusyuan adalah perkara yang sangat urgent ya di dalam salat kita. Setelah kita membahas bab tentang masalah kekhusyuan, maka hendaknya kita berusaha jamaah sekalian untuk bisa menjadi orang yang khusyuk di dalam salat. Namun jamaah sekalian, umumnya manusia itu kalau tidak ada contoh yang sudah melakukan sholat dengan khusyuk, biasanya dia lalai jamaah sekalian, dia lupa gitu ya. Nah, untuk bisa bersemangat bagi kita melaksanakan kekhusyuan jamaah sekalian, maka kita memerlukan contoh, memerlukan panutan dan teladan bagi kita, orang-orang yang sudah mendahului kita, yang mereka sudah melakukan sholatnya dengan khusyuk jamaah sekalian. Mereka itu tentu saja pertama kali adalah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling mengenal dan mengetahui tentang Allah jamaah sekalian. Oleh karena itu kekhusyuan beliau adalah kekhusyuan yang paling tinggi di antara semua makhluk dan hamba Allah yang lain. Ya, di antara bukti kekhusyuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat malam itu menangis karena takut kepada Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Kemudian beliau dalam kesempatan yang lain ya dinukil bahwasannya beliau saat sholat itu menangis dan terdengar di dadanya beliau itu seperti suara suara air yang mendidih, Pak. Suara air yang mendidih. Tapi bukan berarti ada air mendidih di dalam tubuhnya Nabi. Jadi di dadanya itu seperti karena menahan nangis, itu seperti ada suara air yang mendidih itu jemaah sekalian. Karena menangis. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, Nabi adalah orang yang sudah biasa khusyuk, Pak ya. Yaitu Nabi pernah menangis ketika beliau mendengarkan Al-Quran jemaah sekalian. Suatu ketika Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra' alayya al-Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku." Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullahi aqra'ul Qur'ana wa 'alaika unzil." Aqra'ul Qur'ana 'alaika wa 'alaika unzil. Jadi apakah saya pantas membaca Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi, sedangkan Al-Qur'an itu turun kepada engkau langsung? Masa saya suruh baca Nabi gitu ya? Kemudian Nabi bersabda, "Na'am, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Iya, saya memang senang untuk mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Udah akhirnya Ibnu Mas'ud membaca Quran jemaah sekalian. Beliau saat itu membaca surat An-Nisa. Ya, beliau membaca surat An-Nisa. Ya, didengerin terus ketika sampai ayat jemaah sekalian, yaitu surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Artinya jadi ayat ini ternyata adalah ayat yang mengenai Nabi. Ya. Artinya bagaimana jika kami mendatangkan saksi dari setiap umat, dan kami juga akan mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi terhadap mereka ini semua. Nah, saat itu Nabi merasa Nabi akan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia, dan saat itu jamaah sekalian beliau kedua matanya berlinang. Jadi beliau menggambarkan beratnya kondisi di hari kiamat yang beliau menyaksikan atau memberikan persaksian bagi seluruh umat manusia. Seperti itu ya mas sekalian. Jadi menangisnya seseorang baik di dalam sholat maupun di luar sholat menunjukkan hati beliau itu benar-benar lembut sekali gitu ya. Hati yang paling lembut dan tipis gitu ya, sehingga mudah menangis, mudah disentuh dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan masalah akhirat. Kemudian pernah juga beliau jamaah sekalian ketika malam perang Badar, ya beliau sholat malam itu dalam keadaan bermunajat pada Allah dan beliau menangis. Saat itu jamaah sekalian para sahabat semuanya istirahat, semuanya tidur di waktu malam pas perang Badar itu ya. Jadi kata sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib, tidak ada seorang pun dari kami melainkan dia pasti tidur, kecuali Rasulullah SAW yang waktu itu beliau di bawah pohon. Beliau salat malam dan menangis sampai subuh, Pak. Beliau salat malam menangis sampai subuh. Ya, di malam hari yang besoknya itu perang Badar ya mas sekalian,
beliau menangis sampai subuh ya. Dan menangisnya seseorang itu pertanda khusyuk Pak ya. Jadi ini adalah khusyuk yang sudah tingkat tinggi gitu kalau seorang itu bisa menangis, karena walaupun sesuatu itu tidak berkaitan dengan masalah siksaan gitu ya, itu bisa nangis Pak. Bahkan untuk ketika dia mendengar ayat-ayat yang isinya adalah janji Allah seperti surga, itu bisa menangis ya mas sekalian, dan sebagainya. Bahkan ketika ayat itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah begini dan begitu, dia bisa menangis ya mas sekalian. Itulah orang yang khusyuknya itu sudah benar-benar maksimal, sudah benar-benar sempurna, sehingga untuk bisa nangis itu sesuatu yang tidak terhitung di dalam ibadahnya. Beliau juga pernah dinukil ya mas sekalian nangis ketika sholat kusuf, sholat gerhana. Ya kita tahu bahwasannya gerhana di zaman Nabi itu cuma satu, itu gerhana matahari. Dan ketika sholat gerhana kita juga sudah tahu ya mas sekalian, saat beliau ngimami sholat gerhana, beliau divisualkan tentang surga. Jadi beliau divisualkan surga dan neraka. Seperti halnya beliau melihat langsung secara apa ya, nggak cuma 3 dimensi saja, jadi mungkin udah 4 dimensi. Jadi seakan-akan nyata di hadapan Nabi gitu ya. Dan yang saat itu yang diperlihatkan hanya Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat gerhana saat sujud, beliau itu diperlihatkan neraka ya mas sekalian. Kemudian beliau berkata begini ya mas, "Uridat 'alayyan naru faja'altu anfukhuha fakhiftu an taghsyakum." Ya. Jamaah sekalian, saat sholat gerhana jamaah sekalian, ternyata beliau juga sempat menangis. Beliau saat sholat gerhana diperlihatkan neraka, beliau meniup-niup itu api yang ditampakkan pada beliau. Api itu sangat besar sehingga beliau sholat itu meniup-niup. Ya. Nah, beliau meniup-niup. Kemudian setelah selesai sholat gerhana, beliau bersabda, "Saya tadi di dalam sholat diperlihatkan gerhana, diperlihatkan apa? Diperlihatkan neraka, lalu saya meniup-niup api tersebut. Diperlihatkan api, kemudian saya tiup-tiup api itu. Sampai saya khawatir api tersebut mengenai kalian, karena seakan-akan betul gitu." Jadi Nabi alaihi salatu wassalam itu merasa bahwasannya umatnya nanti akan disiksa dengan api ini dalam keadaan Nabi masih hidup. Jadi ditiup-tiup itu tujuannya agar api itu mati, padam gitu ya. Dan di dalam sholat tersebut Nabi berkata, "Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim." Wahai Rabbku, bukankah engkau telah berjanji padaku tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan saya masih berada di sisi mereka. Saya masih berada di tengah-tengah mereka ya Allah. Bukankah engkau sudah berjanji tidak akan menyiksa mereka. Jadi Nabi menduga dengan diperlihatkannya api itu dan neraka, yaitu Nabi menduga bahwasannya umatnya juga nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi khawatir. Itu menunjukkan pertama Nabi benar-benar sayang dan perhatian terhadap umatnya. Kemudian ini menunjukkan juga orang yang seperti ini jamaah sekalian, orang yang benar-benar khusyuk di dalam sholatnya. Jadi bisa sampai menangis gitu ya. Orang yang tidak khusyuk jamaah sekalian, jangankan dibacakan ayat-ayat tentang kekuasaan Allah, tentang surga, tentang neraka saja yang dia sendiri bisa mendapatkan siksa tersebut, terancam gitu ya. Itu bisa nangis, bisa pikirin yang lain jamaah sekalian. Bisa memikirkan hal-hal yang lain. Jadi tidak memikirkan bahwasannya dirinya itu bisa terkena siksaan tersebut. Jadi dia tidak menjadikan ayat yang dibaca itu sebagai nasihat bagi dia. Jadi banyak sekali ya mas sekalian adalah sebagian riwayat yang menjelaskan tentang nangisnya Nabi di dalam sholat-sholat yang pernah beliau lakukan. Ini baru riwayat, nggak banyak jamaah sekalian riwayat yang ada. Namun sebenarnya nangis beliau itu adalah perkara yang tidak terhitung, jadi sangat banyak itu ya. Kemudian setelah Nabi jamaah sekalian, manusia yang paling khusyuk setelah Nabi adalah tentu saja para sahabat. Ya, para sahabat itu kalau sholat khusyuk jamaah sekalian. Di antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar dikenal sebagai rajulun asif. Itu seorang laki-laki yang mudah menangis, Pak, mudah bersedih, mudah tersentuh. Sampai pas lagi nangis dan harusnya bacaannya itu diperdengarkan keras. Namun ternyata tidak sampai keras. Jadi bacaannya jadi pelan, Pak. Dia meneruskan bacaannya tapi dalam keadaan pelan. Yang harusnya keras tapi pelan, itu dikarenakan menangisnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, seperti itu.
Sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu pernah merekomendasikan Umar saja yang jadi itu, Umar saja yang jadi imam wahai Nabi. Karena Abu Bakar itu adalah rajulun asif. Jadi seorang laki-laki yang mudah menangis, mudah sedih gitu ya di dalam sholatnya. Jadi demikian. Kemudian Umar bin Khattab juga khusyuk jamaah sekalian di dalam sholatnya. Bahkan ketika beliau ditusuk gitu ya, beliau dalam keadaan sakit, beliau tetap masih bisa memikirkan sholat. Itu tidak akan ada kecuali bagi orang yang memang khusyuk di dalam sholatnya ya. Jadi saat beliau pingsan karena sakit ditusuk, itu darah keluar terus jemaah sekalian. Beliau pas bangun dari pingsannya, siuman gitu dari pingsannya, beliau berkata as-salan nas, apakah orang-orang udah sholat gitu ya. Kemudian dijawab kepada Umar bahwasan iya, orang-orang sudah sholat ya, orang-orang sudah sholat. Bahwasannya iya, dijawab orang-orang sudah sholat. Kemudian Umar berkata, la Islam liman tarakas sholat, tidak ada Islam sama sekali bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang lain jemaah sekalian, itu sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Bahkan saat Maryam itu berada di dekat dia ingin dibunuh, dia tetap khusyuk jemaah, nggak terpengaruh apapun. Jadi tidak terpengaruh apapun dari keadaan dia ingin dibunuh ya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf saat itu. Padahal Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menjadi khalifah saat itu di daerah Mekah dan Hijaz ya. Di sana juga ada kekhalifahan umat Islam yang lain yang di daerah Syam gitu ya. Nah, itulah ya fitnah yang ada sehingga menyebabkan sahabat Nabi itu terbunuh. Jadi nggak mau ada saingan itu kekhalifahan yang ada di mana, di Syam itu, sehingga Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah orang nomor 1 gitu, itu dibunuh saat sedang sholat di Ka'bah itu. Kemudian jemaah sekalian, khusyuknya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz saat dia sholat itu khusyuknya luar biasa juga. Jadi sampai tidak memikirkan selain di luar sholat ya, selain yang ada di luar sholat. Kemudian jemaah sekalian, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah juga dinukil jemaah sekalian dan dikisahkan oleh Qasim bin Muhammad. Beliau bercerita jemaah sekalian, saya pernah berangkat pagi-pagi ke rumah ibunda Aisyah. Lalu jadi saya pernah pergi keluar pagi-pagi, lalu saya memulai untuk mendatangi rumahnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian jemaah sekalian, tiba-tiba setelah saya datang, beliau sedang sholat duha. Dan dalam sholat duha beliau berkata, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum ya. Surat apa ini? Ini adalah surat Az-Zariyat ya, surat Az-Zariyat. Jadi jemaah sekalian, mohon maaf, surat Az-Zariyat, surat At-Tur ya, surat At-Tur gitu. Artinya Aisyah saat itu membaca tentang firman Allah yang mengisahkan tentang ucapan ahli surga setelah masuk surga. Jadi ahli surga ternyata setelah masuk surga jemaah sekalian, itu mereka mengucapkan kata-kata yang seakan-akan mengenang kondisi dia saat apa? Saat di dunia. Ya, dulu kami sudah diperintahkan, tapi alhamdulillah kami mau taat. Nah, setelah taat, Allah mematikan kami, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Allah memberikan anugerah kepada kami dengan bisa masuk surga dan menjaga kami dari siksaan yang membakar. Itu dibaca berulang-ulang. Saat itu ibunda Aisyah, kata si Qasim bin Muhammad, itu menangis dan mengulang-ulang ayat tersebut ya. Mengulang-ulang ayat tersebut, diulang-ulang ya, diulang-ulang sampai menangis sama sekali. Karena kalau dalam sholat sunnah boleh Pak ya, ngulang-ngulang satu ayat gitu ya. Kalau memang ada hajat ingin lebih bisa menghayati bacaan itu, diulang-ulang karena sudah tahu. Karena untuk bisa menyentuh hati itu terkadang satu kali pengulangan itu kurang Pak. Satu ayat itu bisa diulang, misalnya ayat tertentu bisa diulang bolak-balik, nggak masalah kalau dalam sholat sunnah, bebas kita. Nah, Qasim bin Muhammad datang tujuannya untuk bertanya kepada ibunda Aisyah. Beliau ustazah gitu ya, syaikhah di zaman itu. Banyak ilmunya, nungguin lagi sholat duha, ditungguin ya, sampai saya bosan dalam keadaan ibunda Aisyah masih dalam keadaan sholat baca itu gitu ya, baca itu terus. Kemudian ketika saya telah
merasa kayaknya masih lama nih, sudahlah saya pergi ke pasar, kata Qasim bin Muhammad. Setelah ya ke pasar untuk memenuhi hajatnya dia ke sana gitu. Kemudian setelah merasa selesai, dia kembali lagi, saya terkejut. Ternyata Aisyah masih mengulang-ulang ayat itu juga dalam keadaan menangis dan berdoa pada Allah. Seperti itu jamaah sekalian, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak sekali sahabat Nabi yang memang seperti ini, hanya sebagian nukilan dari sahabat. Kemudian khususnya para tabi'in juga demikian jamaah sekalian. Khususnya para tabi'in juga seperti itu. Di antara tabi'in yang menjadi teladan bagi kita, ini belum pernah diceritain Pak ya, yaitu adalah kisahnya Urwah bin Zubair. Ini adalah cucunya juga Abu Bakar As-Siddiq. Urwah bin Zubair ini saudara kandungnya Abdullah bin Zubair. Urwah bin Zubair jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu kalau sholat itu khusyuknya luar biasa. Khusyuknya luar biasa. Pernah diceritakan jamaah sekalian, beliau melakukan safar dari Madinah ke negeri Syam menuju Damaskus. Jamaah sekalian, tujuannya adalah untuk menyatakan berbaiat kepada khalifah saat itu yang bernama Walid, bernama Al-Walid. Nah, belum jauh dari Madinah dan masih di kawasan Madinah. Saat keluar dari rumahnya, safar masih di kawasan Madinah, ternyata si Urwah bin Zubair itu mengidap penyakit aklah jamaah sekalian. Mengidap penyakit aklah. Aklah itu adalah, jadi di kakinya itu mengidap penyakit aklah. Aklah itu adalah penyakit yang memakan anggota tubuh. Jadi ngerogoti anggota tubuh. Tapi yang terkena dulu adalah kakinya Pak ya. Digerogoti itu Pak. Aklah gitu. Tapi tetap dia terus melakukan perjalanan menuju Damaskus. Madinah Damaskus itu perjalanan yang jauh Pak. Ribuan kilo gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam keadaan demikian itu ketika sampai di mana? Di sini jelaskan belum sampai Damaskus, tetap terus perjalanan. Belum sampai Damaskus, ternyata penyakit tersebut sudah menggerogoti sampai setengah betis ya Pak. Jadi agak cepat itu Pak. Jadi gerogotinya agak cepat penyakit itu. Kalau sekarang penyakit apa Pak kayak gitu? Diabetes gitu. Bisa jadi, pokoknya aklah itu asal kata dari akalah, artinya makan. Jadi penyakit yang menggerogoti tubuh. Kemudian jamaah sekalian, setelah sampai pada istananya Walid seorang khalifah saat itu, kemudian Walid menghormati, karena dia mau berbaiat dengan siapa? Urwah bin Zubair. Karena apa jamaah sekalian? Abdullah bin Zubair sebenarnya awalnya ini Abdullah bin Zubair kan saudara kandungnya Urwah bin Zubair. Itu meninggal, dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf yang termasuk kaki tangannya Khalifah Walid. Ya sudah, karena khalifah yang ada di Hijaz itu Abdullah bin Zubair sudah wafat, adik kandungnya Abdullah bin Zubair yaitu Urwah bin Zubair itu nggak marah dia. Mungkin marah ingkar. Tapi untuk menyatukan, untuk menghindari pertumpahan darah antara umat Islam yang satu dengan yang lain, sudah di akhirnya dia menyatakan berbaiat, mengakui kekhalifahan yang ada. Supaya umat Islam juga bersatu Pak ya. Jadi mengakui berbaiat kepada Walid. Udah, setelah datang ke istananya Walid dengan menghormati kedatangan dari ulama Urwah bin Zubair itu. Dan ternyata Walid seorang khalifah ini dia mengumpulkan para tabib saat itu yang ada di saat itu. Tabib itu dikumpulkan untuk bisa mengobati itu. Kemudian tabib itu ternyata juga ada musyawarahnya, ada rapatnya gitu ya. Ternyata tabib tersebut sepakat bahwasannya penyakit Urwah bin Zubair berupa aklah itu kalau tidak diamputasi anggota tubuhnya yang terkena itu, maka itu akan memakan seluruh anggota tubuhnya. Jadi akan memakan seluruh kakinya bahkan sampai bokongnya gitu ya. Dan seterusnya. Dan terkadang bisa sampai pada tubuh yang lain. Kemudian disampaikan kepada siapa? Urwah bin Zubair bahwasanya dia harus diamputasi. Ya sudah, Urwah bin Zubair menerima untuk diamputasi kakinya. Kemudian para tabib itu menyarankan, ala nasqika murakkidan. Maukah Anda
kami berikan sesuatu yang bisa menidurkan Anda, sehingga ketika diamputasi kakinya, dipotong itu dalam keadaan tidak terasa gitu. Kemudian apa jawaban Urwah bin Zubair ya mas kalian? Ma dhanantu anna ahadan yashrabu syaraban aw ya'kula syai'an yudhibu aqlahu hatta la ya'rifa rabbahu. Saya rasa tidak ada seorang pun yang akan meminum suatu minuman atau memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal sampai dia tidak mengenal Tuhannya. Nggak ada seorang pun yang akan minum gitu. Artinya dia menolak ya mas, tidak mau. Dia tidak mau memakan makanan atau tidak mau konsumsi minuman yang bisa membuat dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh nggak ingat Allah apa? Tidur berarti ya, tidur. Sebenarnya dia tidak tidur tapi dibuat tidur sehingga dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu pakai ini istri pada. Ya intinya dia tidak mau, Pak. Tidak mau. Padahal dia termasuk orang yang diberi keringanan, boleh, Pak. Karena dalam keadaan darurat itu ya. Nggak ada cara lain untuk bisa menghilangkan rasa sakit melainkan dengan cara ditidurkan, dibius kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Jadi tetap tidak mau. Tapi dia ngasih solusi Pak ya. Tetapi jika kalian terpaksa melakukannya, maka melakukan mengamputasi saya. Terpaksa melakukannya, maka lakukanlah, amputasilah kaki saya dalam keadaan saya sedang sholat. Jadi minta diamputasi dalam keadaan sedang sholat ya mas kalian. Ya seperti itu. Sebab ketika saya sedang sholat saya tidak merasakan apapun itu. Udah akhirnya Urwah bin Zubair memulai sholatnya. Kemudian pas lagi sholat para tabib itu menggergaji kakinya. Digergaji kakinya itu. Digergaji kakinya. Ya di atas misalnya terkena baru di betisnya. Ya di atas betisnya gitu. Di bawah lutut tiba di atas betisnya. Seperti itu. Kemudian setelah ya udah sampai tempat seperti itu ya. Kemudian pas lagi digergaji itu dia tidak merasakan sedikit pun jamaah sekalian sakit. Jangankan sakit, dia tidak bergerak, bergeser, berguncang sedikit pun, Pak. Nah, ketika sholat selesai, barulah Walid sang khalifah itu bertakziah kepadanya bahwasannya kakinya sudah tidak ada gitu. Jadi maksudnya bertakziah dihibur gitu ya dengan ucapan yang menghibur. Semoga Allah memberikan Anda ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Pokoknya ucapan-ucapan yang baik Pak. Istilahnya takziah seperti itu ya. Kemudian Urwah bin Zubair berkata, "Ya Allah, hanya untukmu segala puji. Saya dulu memiliki empat anggota, 2 tangan dan 2 kaki. Ya. Lalu engkau mengambil 1 dan masih menyisakan 3 gitu ya. Seandainya engkau sekarang sudah mengambil, namun engkau masih menyisakan 3 buat saya." Jadi dia masih bersyukur Pak. Itulah orang beriman. Dalam kondisi apapun dia tetap masih mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi masih ringan dibandingkan yang lain. Seperti itu jemaah sekalian. Orang yang dalam keadaan terkena musibah namun dia masih memuji Allah, dia akan dibikinkan Baitul Hamd, yaitu dibangunkan di surga berupa Baitul Hamd, yaitu rumah pujian ya mas kalian. Karena ucapannya itu selalu memuji Allah, walaupun dia dalam keadaan sulit memuji, tapi dia tetap memuji Allah, masih melihat nikmat Allah yang lain ya mas kalian. Maka orang seperti ini akan dibuatkan Baitul Hamd, rumah pujian. Rumah ini rumah khusus. Sebenarnya setiap orang yang masuk surga itu punya rumah Pak. Tapi ketika dia pernah melakukan perbuatan yang berbeda, maka dia dibikinkan rumah khusus di surga yang tidak dimiliki oleh hamba Allah lainnya, yang pas lagi musibah sabar sih, tapi dia tidak memuji Allah ya, seperti itu ya. Demikian. Kemudian jemaah sekalian, ya selesai kisahnya siapa? Urwah bin Zubair. Nah, kisah yang lain masih banyak jemaah sekalian. Ada lagi kisah dari seorang ulama salaf namanya Ambas. Namanya memang unik Pak ya, nggak ada di Indonesia. Namanya adalah Ambas bin Uqbah radhiyallahu rahimahullah. Beliau bersujud dalam sholat sampai burung-burung kecil tuh nemplok ya, hinggap
di punggung beliau jamaah sekalian. Jadi faka'annahu jazmu atau jizmu haid. Jadi punggungnya itu ibaratnya seperti pangkalnya tembok. Pangkalnya tembok. Jadi nggak bergerak sama sekali. Karena nggak bergerak, sehingga itu burung pada hinggap di situ dan tidak beranjak dari situ. Ya sujudnya lama, bacaannya lama. Ya itulah kalau orang benar-benar sudah dalam memahami, benar-benar memahami keberadaan Allah, menghadirkan Allah di dalam salatnya, dan dia meminta terhadap sesuatu yang dia butuhkan untuk dunia dia atau akhiratnya atau kedua-duanya. Dan dia merasa saat itu yang diminta sedang berada di hadapannya, dia merasa sedang berhadapan langsung ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sulit begitu, Pak, kecuali bagi orang yang memang sudah sering latihan gitu ya. Kemudian ada lagi Habib bin Abi Thabit. Ini seorang tabi'in juga. Beliau ketika sujud jamaah sekalian, ya, itu dikisahkan oleh Abu Bakar bin Ayyash, ya. Falau ra'aitahu qulta mayyit. Seandainya kalian. Jadi saat Abu Bakar bin Ayyash itu menceritakan pada murid-muridnya, pada orang-orang yang ada di sekitar dia, seandainya kamu melihat Habib bin Abi Thabit itu sholat dan dia sujud, kamu pasti akan mengira bahwasannya dia itu mati. Tapi sebenarnya dia tidak mati. Dia masih hidup karena begitu lamanya dia melakukan sujud dan juga sholat gitu ya. Ya sujud dan sholat. Jadi lama, karena lamanya sujud jadi seakan-akan dia mati. Kalau orang mati kan gitu Pak ya, ada orang meninggal gitu ya, pas lagi sujud itu nggak gerak-gerak gitu Pak. Ada orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia sujud. Begitu terus gitu Pak ya. Akhirnya ketahuan nih orang kan diem aja gitu ya. Ya sudah akhirnya ketahuan dia. Seperti itu jamaah sekalian. Ada lagi jamaah sekalian namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau pernah di Masjidil Haram saat sholat maghrib. Jadi saat sholat maghrib beliau melakukan sujud yang beliau tidak mengangkat-ngangkat. Ya, bisa jadi dia mungkin sholat sendirian Pak ya. Sholat sendirian ya karena uzur yang kita tidak mengetahuinya. Sholat zuhur ya. Dia setelah sholat, ini maksudnya dia setelah sholat ya maghrib Pak ya, mohon maaf. Setelah sholat maghrib dia melakukan sholat sunnah yang dalam sujud itu dia lama sekali tidak ngangkat-ngangkat sampai dikumandangkan sholat isya Pak. Itu lama sekali Pak. Apa yang terjadi kalau kita lakukan Pak? Merah langsung Pak. Habis itu pas merah nggak bisa jalan gitu. Goyang-goyang kali gitu. Tapi bagi ulama salaf itu adalah perkara yang biasa seperti itu. Ada lagi jamaah sekalian nama Abu Abdillah Al-Banaji. Beliau pernah sholat dengan manusia, pernah sholat bersama dengan orang. Pas lagi dia sholat ya bersama dengan orang gitu ya, bersama dengan orang-orang, tiba-tiba trompet keberangkatan untuk berangkat jihad, trompet keberangkatan jihad itu ditiup Pak, waktunya berangkat jihad. Ternyata dia tidak meringankan sholatnya Pak. Maksudnya dia tetap terus sholat dan bacaannya panjang. Nah setelah mereka selesai sholat Pak, maka ada yang berkata anta jasus, kamu ini ternyata mata-mata ya. Jadi dituduh mata-mata Pak. Orang sholat dituduh mata-mata. Kemudian dia bertanya Pak, liwalimah, kenapa? Kenapa kok kalian menuduh saya mata-mata? Ya itu tadi. Mereka menjawab bahwasanya tadi ditiup trompet keberangkatan jihad fisabilillah. Namun ternyata engkau malah membaca bacaan yang panjang. Kita jadi telat seperti ini ya. Kita jadi telat. Kemudian dia menjawab jamaah sekalian, mahasibtu anna ahadan yakunu fi sholati fayaqum fi sam'ihi ghayru ma yukhatibuhu bihillah. Saya rasa tidak ada seorang pun yang sedang sholat lalu pendengarannya mendengar, telinganya mendengar selain ucapan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya nggak ada seorang pun yang demikian. Nah, ternyata sekarang banyak Pak. Bahkan hampir semua. Ketika kita sholat kita mendengar selain itu. Berarti menunjukkan ulama dulu jamaah sekalian kalau khusyuk di dalam sholat itu benar-benar dalam, benar-benar luar biasa. Sampai nggak mendengar suara yang lain. Sekali lagi sampai tidak mendengar suara yang lain. Ya kalau mereka
tidak apa, pokoknya nggak mendengar suara yang lain. Yang dia perhatikan itu hanya ucapan yang dia ajak bicara Allah di dalam sholatnya itu tadi. Ya doa, pujian, sanjungan dan lain-lain itu tadi. Ada lagi Imam Al-Bukhari jemaah sekalian. Kekhusyuan Al-Imam Al-Bukhari ini juga pernah dinukil ya jemaah sekalian. Ya, kekhusyuan Al-Imam Al-Bukhari jemaah sekalian itu dikisahkan oleh seorang bernama Musabbih bin Sa'id. Jadi Muhammad bin Ismail jemaah sekalian. Jadi beliau adalah seorang ulama ahli hadis di dalam dunia Islam yang dikenal gitu ya. Beliau menghatamkan di dalam bulan Ramadan di dalam sehari itu sekali, Pak. Ya, di dalam sehari sekali, Pak. Kemudian kalau di dalam salat tarawih beliau menghatamkan setiap 3 malam jemaah sekalian. Jadi kalau untuk siangnya itu sekali hatam. Tapi untuk sholat tarawih dia pergunakan untuk dia hatamkan 3 hari sekali. Berarti setiap malam itu 10 juz. Ya, tarawihnya itu 10 juz. Dia sholat tarawih sendirian. Kemudian jemaah sekalian, suatu ketika beliau sedang sholat malam. Kemudian pas lagi sholat dia disengat oleh kelabang. Antum pernah lihat kelabang yang gede itu, Pak? Kecil gitu. Kelabang. Jadi disengat kelabang. Kemudian setelah disengat kelabang dan sengatnya nggak sekali, Pak. 17 kali, Pak. Sab'a asyrata marratan. 17 kali disengat. Habis itu disengat lagi. Disengat sampai 17 kali, Pak. Setelah dia menyelesaikan sholatnya, kemudian dia berkata kepada orang yang ada di rumahnya, "Unzuru ayyu syai'in adzani fi salati." Coba kalian lihat itu. Tadi apa yang menyakiti saya di dalam sholat saya? Tolong tadi lihat apa tadi yang menyakiti saya. Kemudian kalau kita langsung bangun gitu, langsung batal itu sholatnya. Boleh nggak Pak gitu? Boleh. Kita boleh, Pak. Tapi untuk Imam Bukhari tidak demikian. Ya, kemudian dicari-cari ternyata ada seekor kelabang jamaah sekalian. Seekor kelabang yang telah menyengat Imam Al-Bukhari dan ternyata sampai membuat bengkak ya kakinya Imam Al-Bukhari ya Mas sekalian di 17 tempat, karena disengatnya 17 titik ya 17 tempat ya bengkaknya di situ juga. Kayak apa itu? Tebal kakinya itu, Pak ya. Gitu ya, tebal banget itu. Kemudian ya Mas sekalian, dan saat itu dia tidak memutus salatnya. Iya, tidak memutus salatnya. Ya, diceritakan bahwasannya beliau saat itu sedang salat sunnah setelah zuhur. Berarti salat ba'diyah zuhur, Pak. Ada lagi yang meriwayatkan bahwasannya beliau melakukannya itu sholat yang lain. Kemudian ditanya, kenapa sih engkau tidak membatalkan sholatmu pada awal kamu tersengat? Ya, tersengat kalajengking. Apa tadi? Kelabang gitu ya. Kemudian Imam Bukhari berkata, kuntu fi suratin ahbabtu atau fa ahbabtu an utimmaha. Saya tadi lagi asik, lagi menikmati membaca suatu surat dan saya senang untuk menyempurnakannya. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Ini kisah seperti ini jamaah sekalian, ini benar-benar membuat kita bersemangat jamaah sekalian. Ada lagi, yaitu ulama salaf yang bernama Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar. Jamaah sekalian, Muslim bin Yasar rahimahullah, beliau tidak pernah dilihat dalam sholatnya itu menoleh. Nggak pernah dilihat menoleh, Pak. Menoleh secara lahir dan batinnya, Pak. Tidak. Ya. Ini dikisahkan oleh Maimun bin Hayyan. Beliau bercerita bahwa suatu ketika beliau sedang sholat di masjid, lalu ada suatu bagian dari masjid yang roboh, Pak. Mungkin ada salah satu temboknya, bagian tembok yang roboh. Kemudian penduduk pasar itu terkejut, Pak. Bukan orang masjid, Pak. Penduduk pasar yang ada di dekat masjid itu terkejut karena ada yang roboh itu, karena suaranya gede, Pak. Namun ternyata siapa? Muslim bin Yasar tetap berada di masjid, ya, tetap di dalam sholatnya tidak menoleh. Tidak menoleh pengertiannya adalah dia tidak menoleh secara lahir dan batin. Itulah kalau orang sudah dalam sholatnya tidak mendengar suara apapun ya Mas sekalian. Itu hak, itu betul itu. Terkadang kalau kita sedang konsentrasi itu tidak mendengar apa. Tadi kamu ngomong apa? Gitu. Kamu ngomong apa tadi?
Saya tadi ngomong begini kamu nggak dengar? Enggak tuh. Gitu. Kita kadang begitu Pak. Apalagi laki-laki Pak. Yang laki-laki yang dinilai sering kalau sudah konsentrasi satu itu tidak bisa konsentrasi yang lain. Ada lagi Pak ya, biar kita bersemangat Pak. Nanti kita pulang itu sholat dengan khusyuk Pak ya, karena sudah ada teladan kita. Ada lagi, yaitu seorang ulama salaf bernama Khalaf bin Ayyub. Beliau pernah ditanya Pak, ala yu'zika dzubabu fi sholatika fatatruduha. Wahai Khalaf bin Ayyub, kamu pernah nggak lagi sholat dihinggapi lalat, kemudian merasa terganggu, lalu kamu usir lalat itu? Nah gitu ya. Kemudian dia berkata ya tentu saja tidak lah. Maksudnya saya pernah terkena lalat, namun saya tetap bersabar. Saya tidak ingin merusak sedikit pun dari sholatku dengan cara atau dengan adanya saya mengusir lalat itu. Dengan adanya saya mengusir lalat tersebut. Kemudian ditanya Pak, wa kaifa tasbir? Kok bisa sih Anda sabar? Gimana caranya sabar? Itu orang sabar Pak kalau begitu ya. Gimana sabar? Ada lalat tapi nggak diusir. Kalau kita nggak tahan Pak, bisa gatal itu. Gitu ya. Nah, kemudian Khalaf bin Ayyub berkata bahwasannya saya mendapat kabar. Saya dulu dapat cerita gitu ya. Bahwasannya orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat itu mereka bisa bersabar tuh. Ya. Dicambuk oleh penguasa. Sabar itu dicambuk oleh penguasa. Kemudian setelah sabar, karena ada penguasa yang orang fasik dicambuk berkali-kali oleh penguasa, dia sabar, dia tahan gitu ya. Kemudian akhirnya dia dikenal sebagai orang sabar, fulanun sobur. Fulan itu walaupun dicambuk berkali-kali oleh penguasa, dia bisa bersabar, dia ahli sabar. Dan ternyata mereka merasa berbangga dengan julukan sabar, walaupun sabar karena dicambuk gitu ya. Wa ana qaimun baina yaday rabbi afa ataharraku li dzubabatin wala asbir. Dan saya ini berada di hadapan Rabbku, berada di hadapan Rabb saya, berada di hadapan Allah. Lalu apakah saya pantas bergerak-gerak karena ada seekor lalat yang menghinggapi hidung saya atau tubuh saya dan saya tidak sabar? Apakah seperti itu? Orang fasik aja bisa sabar di dalam kefasikannya. Saya berada di hadapan Allah, masa saya nggak sabar sih? Gitu ya. Ini bukan berarti saya dicambuk, ini cuma lalat, ngapain saya usir? Nah gitu ya. Nah demikian ya mas sekalian. Ada lagi Pak, banyak banget ini. Nah ada lagi Abu Talhah jamaah sekalian. Beliau kalau sholat juga demikian. Jadi banyak sekali kalau kita lihat ya ulama salaf itu kalau lagi sholat itu benar-benar tidak menoleh kemana-mana, tidak menoleh dengan lahiriahnya, begitu juga tidak menoleh hatinya kemana-mana jamaah sekalian. Karena itulah kondisi ulama salaf dibandingkan kondisi kita itu jauh berbeda. Walaupun tidak mungkin kita menyamai mereka jamaah sekalian, tapi paling tidak kita harus ada usaha untuk ke sana. Ya makanya ya faedahnya ikut ngaji begini Pak, ya harus kita berubah sholat kita untuk bisa khusyuk ya. Karena makna khusyuk itu adalah riqqatul qalbi, itu hati kita lunak, walinuhu, kemudian hati kita juga lembut, kemudian wa khudu'uhu, hati kita itu merendahkan diri ya, kemudian wa huduruhu, hati kita juga hadir, kemudian hati kita juga tenang saat melakukan taat kepada Allah. Sehingga kalau hati itu sudah seperti itu semua, itu nanti akan ya diikuti oleh seluruh anggota tubuh dengan lahir dan batin atau secara lahir dan batin. Jadi kalau hatinya itu sudah lembut, sudah lunak, hatinya sudah merendahkan diri, sudah tenang, sudah menghadirkan Allah dan juga bacaan-bacaan sholat, masa tingkah laku dari tangan,
dari perbuatannya itu akan gerak-gerak begitu Pak? Enggak ada Pak. Kita sudah mengetahui ciri orang yang tidak khusyuk itu mudah Pak, bergerak-gerak kalau lagi sholat. Selesai Pak. Saya ulang, kita bisa mengetahui untuk diri kita aja Pak, nggak usah nginin orang lain. Karena kita sendiri untuk memperbaiki diri nggak bisa. Kalau kita sholat masih bergerak-gerak, berarti kita sholat belum khusyuk jamaah sekalian, seperti yang dialami oleh ulama salaf. Walaupun sebenarnya ya kalau ada garuk, ada gatal boleh Pak digaruk. Kalau ada lalat boleh diusir Pak. Tapi untuk lebih utamanya yang terbaik adalah seperti perilaku kaum salaf ini tadi ya. Demikian. Jadi seperti itu ya mas sekalian, saya jadi sangat banyak sekali ya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya ketika bahas adalah darajatul khusyu'i fi shalah, yaitu tingkatan khusyuk di dalam salat. Jamaah sekalian, khusyuk yang sempurna di dalam salat ya, itu adalah khusyuk di dalam bacaan doa-doa dan zikir-zikir. Nah, khusyuk yang sempurna di dalam salat, bacaannya, doa-doanya dan zikir-zikirnya itu ada 3 tingkatan jamaah sekalian. Jadi nggak cuma 1 tingkatan saja. Ya, yang pertama jamaah sekalian ad-darajatul ula, yaitu qiraatuha wa talaffuzu biha ma'astihdari ma'aniha. Membacanya berarti surat-suratnya, doa-doanya, zikir-zikirnya. Membacanya dan melafatkannya disertai menghadirkan makna-maknanya. Itu yang pertama Pak. Ini derajat yang pertama. Saya ulang ya. Jadi membacanya dan melafatkannya disertai dengan menghadirkan makna-maknanya. Apa makna menghadirkan Pak? Contohnya begini. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya maknanya kita hadirkan Pak. Lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hati aku menyebut nama Allah, atau dengan menyebut nama Allah. Aku membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, ngomong tapi dalam hati semua pujian. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Semua pujian dan sanjungan hanya milik Allah, Tuhannya semesta alam. Itu kita hadirkan Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Dua-dua nama ini berasal dari kata rahmat. Rahmat. Ar-Rahmat itu maknanya kasih sayang. Ya. Jadi Ar-Rahman maknanya penyayang, Ar-Rahim juga maknanya penyayang, Pak. Cuman kalau dalam terjemahan Indonesia dibedakan. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya dua-duanya penyayang, sama karena asal kata dari rahmat. Cuma ada perbedaannya. Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki rahmat yang sempurna dan luas, Pak. Sehingga rahmat Allah tersebut itu mencakup seluruh makhluknya, baik yang berakal maupun tidak berakal, baik di dunia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya kena rahmat Allah. Ya, jemaah sekalian, hewan, manusia, jin, manusia yang kafir maupun yang beriman, semuanya dapat rahmat Allah. Mau tahu jemaah sekalian rahmat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita itu apa? Pokoknya semua kebaikan yang kita rasakan dalam hidup ini itu semua karena rahmat Allah, Pak. Kita bisa makan enak, makan itu bisa masuk dengan baik, ya, tanpa keselak gitu, Pak. Ya, gitu ya. Terus minum bisa kita dapatkan, istri bisa taat sama kita, anak taat nurut sama kita. Itu semua rahmat, Pak. Sampai Nabi menggambarkan induk hewan itu tidak mau menginjak anaknya, itu adalah bagian dari rahmat Allah juga. Ya, seperti itu dia. Nah, untuk nama Allah Ar-Rahman ini adalah nama Allah yang Allah terapkan untuk seluruh makhluknya di dunia. Ya, nggak pandang bulu tuh orang kafir, orang beriman dapat rahmat juga, Pak. Jadi dapat rahmat Allah. Kemudian
Jamaah sekalian, Ar-Rahim ini harus kita hadirkan itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim sama, zat yang maha rahmat atau pengasih juga atau penyayang. Maknanya jamaah sekalian, Ar-Rahim ini adalah rahmat Allah, nama Allah yang maksudnya Allah memberi rahmat kepada orang beriman khusus di akhirat saja. Ya, khusus di akhirat saja, seperti itu. Jadi dengan diberikan surga diselamatkan dari neraka. Adapun orang kafir tidak. Nah, ini harus kita hadirkan, Pak. Hadirkan saja ya. Nah, kalau sudah kita masuk seperti itu, jamaah sekalian, nah kita berarti masuk dalam kekhusyuan level pertama. Tapi baru level pertama, Pak. Nah, ini udah lumayan mending, Pak. Berarti untuk masuk ke sana jamaah sekalian, kita harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu pengertiannya paling tidak kita belajar artinya Al-Fatihah. Setiap ayat itu kita hafal. Artinya surat yang selalu kita baca. Kita sering kita baca itu apa? Wadduha ke belakang apa coba? Itu tahu nggak artinya? Nah, kalau kita tahu kita hadirkan, wah itu bagus, Pak. Artinya zikir-zikir dan doa-doa sehari-hari dalam sholat. Subhana rabbiyal azim. Apa artinya, Pak? Kita hadirkan. Nah, itu tadi. Pas lagi sholat, bacaan doa kita hafalkan artinya. Rabbighfirli artinya apa, Pak? Warhamni artinya apa? Semuanya kita ini, Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu kita hayat sama seperti tahiyat sampai akhir. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Nah, ini kita kalau sudah demikian jamaah sekalian, kita masuk level yang pertama. Ini adalah dijelaskan level yang pertama ini jamaah sekalian, level terendah dari kekhusyuan yang sempurna. Wah, ini level terendah, Pak. Gini. Ini aja sulit, Pak. Ini aja sulit, Pak. Ya, tapi harus berusaha. Kita harus ada peningkatan, Pak. Ya, harus ada peningkatan. Surat misalnya, Bapak Ibu hafal 10 surat. Ya, nyicil lah untuk bisa mempelajari kandungan maknanya. Pertama tentu saja Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu belajar, Pak, di rumah, Pak. Habis itu surat yang pendek, An-Nas. Ini nggak apa-apa per hari. Karena ada orang yang kalau langsung berak itu susah gitu ya. Ya sudah per hari 1 surat. Besoknya surat Al-Falaq. Besoknya surat An-Nas. Sehingga 10 hari Bapak Ibu sudah bisa mengetahui semua kandungan makna surat yang Bapak Ibu sering baca di dalam sholat. Nah, demikian. Habis itu meningkat lagi pada bacaan ya lain selain surat. Yaitu bacaan zikir dan doa-doa, begitu seterusnya. Sehingga mulai dari takbir sampai salam, Bapak Ibu semuanya bisa tahu maknanya. Ya, bisa tahu maknanya. Nah, ketika tahu maknanya sudah dihadirkan. Datang godaan setan memikirkan kita, mengingatkan kita pada pekerjaan kantor kalau Bapak, kita tepis lagi. Hadirkan, saya sedang baca apa nih? Saya dilihat sama Allah nih. Oh gitu ya. Udah akhirnya khusyuk lagi, hayati lagi bacanya. Datang lagi ibu-ibu pikiran sedang di rumah, ada yang ngeselin gitu ya, atau ada wah saya belum mengangetin ini, nah, itu tepis lagi dulu, tepis dulu, karena mau dipikirin nggak dipikirin ya tetap ditinggalkan aja gitu ya. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya jemaah sekalian, walaupun dia juga level yang terendah, lumayan Pak, ya demikian. Kemudian level yang kedua, ya level yang kedua. Atau derajat yang kedua, darajatus tsani ayyaqra'aha wa huwa yaqiluha wa muta'assiran bi ma'aniha hala qiraatiha. Level yang kedua ini yang lebih baik ya Mas sekalian. Membaca bacaan-bacaan salat dengan menghayatinya, Pak. Menghayatinya, meresapi kandungan maknanya saat dibaca. Kalau ini tidak hanya mengetahui artinya jamaah sekalian. Kalau yang pertama tahu artinya. Kalau ini tidak hanya tahu artinya jamaah sekalian, tapi dia juga menghayati, meresapi ya kandungan-kandungan maknanya saat dibaca. Nah, jamaah sekalian, derajat ini kalau ada jamaah sekalian itu melebihi derajat yang pertama. Ya. Dengan adanya ta'assur itu berbekas, Pak. Ta'assur itu ada efeknya, ya, dari makna-makna tersebut.
Sehingga itu bisa terlihat, ini bisa nih bedanya Pak. Itu bisa terlihat dari kekhusyuan lewat suaranya. Suaranya mungkin agak berat, walaupun belum nangis Pak ya. Belum nangis tapi dia agak berat, jadi pengen nangis tapi nggak jadi. Ya, ternyata orang yang mendengarnya pun bisa berefek. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi saat dia membaca ayat yang berbunyi ancaman Allah berupa siksaan di akhirat, maka saat itu suaranya berubah tuh Pak. Ya, begitu juga ketika dia membaca ayat yang berbunyi tentang janji Allah di surga di akhirat, itu suaranya bisa berubah dan lain-lain. Ya, intinya ayat ini benar-benar bisa menyentuh. Kalau yang pertama tadi Pak, biasa aja dengan surga biasa. Dia tahu artinya surga, tapi dia nggak begitu nggak ngefek. Cuman tahu nih, barang siapa yang beriman dan beramal saleh dia masuk surga. Dia tahu sambil maknanya. Contohnya dia membaca surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia tahu maknanya dan lain-lain. Nah, kemudian kalau yang ini, kalau untuk sampai derajat yang kedua ini, dia nggak cuman tahu Pak, tapi dia ngefek, dia bayangin sambil menghayati, saya ini termasuk orang yang beriman tidak dan beramal soleh, kemudian bisa dapat surga apa tidak. Sehingga tuh ayat tersebut jamaah sekalian, walaupun itu menjelaskan orang beriman dan dia sudah beriman, dia mengembalikan pada dirinya, saya ini beriman nggak, beramal soleh nggak, kemudian bisa dapat surga seperti itu nggak gitu ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir, contohnya. Nah, itu surat ini ya, mohon maaf itu surat Al-Buruj itu, mohon maaf ya. Ya, demikian. Jadi surat Al-Buruj itu ya. Kalau surat Al-Bayyinah lain lagi bunyinya. Gimana bunyinya? Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar ulaika hum khairul bariyah. Jadi ulaika hum khairul bariyah. Nah, saya termasuk khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk apa tidak? Itu dikembalikan Pak. Dia dikembalikan gitu ya pada dirinya. Jadi seperti itu. Faham tidak Pak maksudnya Pak? Ya, jadi dikembalikan pada dirinya. Nah, orang yang baca seperti ini jamaah supaya bisa khusyuk, bacanya nggak buru-buru. Bacanya tidak tergesa-gesa. Kemudian level yang ketiga Pak, level kekhusyuan yang ketiga ini yang paling tinggi Pak ya. Ya, level yang ketiga ini yang paling tinggi. Yaitu dia membacanya dengan benar-benar berefek pada dirinya. Dengan berefek pada dirinya lewat hakikat kandungan maknanya Pak. Jadi lewat hakikat kandungan maknanya. Nah, orang seperti ini jamaah sekalian, ini lebih dibandingkan level yang kedua. Ya. Kalau level yang ketiga ini jamaah sekalian, dia sambil menghayati surganya itu, membayangkan surganya. Jadi seakan-akan surga yang sedang dibaca atau dia baca itu hadir di dalam pandangan dia. Jadi hadir di dalam pandangan dia. Nah, seperti itu jamaah. Kalau di neraka dia hadir dalam pandangan dia. Ketika Allah menciptakan gunung itu hadir dalam pandangan dia. Dia menghayati begitu besar ciptaan Allah ini Pak ya. Jadi ini benar-benar lebih ngefek dibandingkan apa? Lebih benar-benar masuk meresap ke dalam hati dibandingkan yang kedua tadi ya. Nah, orang seperti ini kalau dibacakan ayat itu dia benar-benar langsung membayangkan di dalam pandangan matanya Pak, di dalam mata hatinya tuh Pak ya. Nah, orang seperti ini seakan-akan surga dan neraka itu berada di antara kedua matanya. Nah, demikian teman sekalian. Nah, ya walaupun belum sampai seperti ini, tapi paling tidak kita mendapatkan derajat yang pertama itu udah lumayan Pak. Ya, yang pertama tadi pokoknya kita belajar itu sudah lumayan, bagus. Ya, apalagi kita orang akhir zaman. Hilang khususnya
Ini lagi Pak, sadar Pak. Sadari bahwasannya Anda sedang sholat. Kita sedang sholat dilihat sama Allah. Dilihat lahiriah kita. Oh udah bagus sesuai dengan tata cara Nabi. Habis itu kita harus tahu hati kita juga dilihat sama Allah Pak. Nah kalau sudah merasa dilihat Allah, milikilah rasa malu. Tetap terus tidak ingat di dalam sholat. Sehingga itu membuat kita kembali ke dalam sholat. Ya gitu jemaah sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan dulu Pak, insyaallah masih menjelaskan tentang masalah kekhusyuan yang lain. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan tentang faedah dari kekhusyuan Pak. Orang juga bisa mengetahui, bisa apa? Bisa mengamalkan kekhusyuan selain bisa mendengar ya teladan-teladan kita terdahulu yang sudah khusyuk di dalam sholat, dan mereka sudah tiada Pak. Tinggal nunggu surganya jemaah sekalian. Nah kita masih hidup begitu ya. Belum tentu kita seperti mereka. Artinya dengan kita mendengar begitu kita akan termotivasi untuk bisa melakukan seperti mereka. Walaupun tidak sama seperti mereka, paling tidak kita inginlah berusaha menyamai. Walaupun tidak sampai. Nah selain itu juga kita juga untuk bisa bersemangat, bisa lebih termotivasi, khusyuk itu adalah dengan kita mengetahui faedah-faedahnya. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan bahas tentang faedah-faedah dari kekhusyuan. Baik, diantara bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Selagi saya bisa, saya jawab. Barangkali ada yang di Masjid Baitur Rahim yang ingin bertanya, atau di rumah silakan. Yang di masjid dulu silakan mau nanya Pak, berkenan dengan ini atau yang lain silakan. Monggo silakan Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung dari Masjidil Haram misalnya. Anda juga kurang tahu sih siapa yang berdiri di saf paling depan itu biasanya, tapi dengan jubah-jubahnya gitu. Kalau kita lihat itu sedikit-sedikit dari jubah gitu. Nah, apakah ya asumsinya sih itu ulama-ulama juga gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian, sebagian orang kalau lagi sholat itu membenahi jubahnya atau membenahi bajunya, pakaian yang dipakai, itu insya Allah bisa ketahuan ya tidak seperti khusyuknya kaum salaf, pasti Pak. Tapi bukan berarti kita tidak boleh suudzon, ya kita tidak boleh juga suudzon. Bahwasanya sholat mereka tidak sempurna, belum tentu Pak, belum tentu. Karena mereka melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Kalau memang ada hajat diperbolehkan. Karena jubah itu, khusus jubah itu ya, itu adalah tidak seperti baju yang lain. Kalau jubah itu melorot, malah bikin sholat nggak khusyuk nanti. Jubah itu melorot, kemudian dilihat yang lain juga bisa, ya sudah akhirnya dia membenahi. Pertama yang dia lakukan adalah perbuatan yang boleh, nggak masalah. Karena memang ada hajat. Dan kalau memang boleh, berarti itu tidak mengurangi kekhusyuan sholat. Karena kekhusyuan itu adalah pekerjaan hati. Kekhusyuan adalah pekerjaan hati. Tapi kalau hati itu khusyuk, insya Allah anggota tubuh juga tenang. Karena makna kekhusyuan tadi apa Pak? Hati yang lembut, hati yang lunak, tenang, merendahkan diri dan hadir saat melakukan taat kepada Allah. Sehingga diikuti oleh anggota tubuh yang lain secara lahir dan batin. Nah demikian. Jadi kita katakan oke lah, sholat dia pas lagi gerak nggak khusyuk karena dia bergerak. Tapi kan bisa jadi setelah itu dia juga khusyuk. Nah tapi intinya gini, satu yang jadi pembahasan kita jawabannya adalah bisa jadi sholat mereka juga khusyuk. Tapi khusyuknya orang akhir zaman seperti kita nggak seperti khusyuknya kaum salaf Pak. Tapi lumayan lah, ada gitu ya. Jadi memang begitu. Kalau sudah jauh masanya dengan Nabi ya itu tentu saja jauh ya. Walaupun mereka ulama juga. Memang ulama orang yang tidak tidak mendapatkan was-was, dapat Pak. Was-was itu pikiran-pikiran selain sholat, dapat juga gitu ya. Ya jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi intinya sekali lagi tidak suudzon karena itu adalah pekerjaan hati. Moga silakan Pak Harno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hadis yang menerangkan tentang atau menceritakan tentang seorang sholat hanya dengan membaca Al-Fatihah dan Qul Huwallahu selamanya umurnya? Yang kedua, di masa senja ini umur sudah tua, kemudian untuk menghadirkan khusyuk dalam sholat dalam sisa umur ini, kalau surat-surat panjang agak ribet. Baik. Paling 3 surat terakhir itu sehingga pahalanya bisa supaya tersumber seperti yang Ustaz katakan. Jazakallah. Apa pertama tadi, Pak? Pertama apa? Qul huwallahu terus-terusan. Iya, terusan dulu. Apa boleh kita membaca Qul huwallahu terus-terusan dan adakah dalilnya? Boleh juga Pak, nggak masalah bagi orang yang memang hafalnya cuma itu saja. Atau dia hafal yang lain tapi dia membaca sering itunya, nggak masalah. Karena di zaman Nabi pernah ada seorang yang dijadikan imam salat, tapi bukan imam salat di Masjid Nabawi ya, bukan. Karena imam salat di Masjid Nabawi adalah Nabi, kalau nggak Abu Bakar gitu. Jadi masjid yang lain masih di daerah Madinah. Itu ada seorang laki-laki yang ahli bacaan, dia diangkat sebagai imam. Namun imam ini imam yang unik Pak, nah, gitu ya. Imam yang unik, imam yang setiap rakaat itu bacanya 2 surat. Dan surat yang kedua di setiap rakaat itu bacanya Qul huwallah mesti. Jadi seperti itu setiap sholat. Dan itu diamati oleh makmum, hafal makmumnya. Dan kayaknya agak risih makmum, kok harus gitu sih? Nah gitu ya. Terus dia ngomong kepada imam sholatnya itu, ada kalanya atau gimana, kok kamu bacanya 2 rakaat? Kalau bahasa kita ini, saya bahasakan bahasa kita. Kenapa sih kamu bacanya 2 surat? Ya, terus terakhirnya diakhiri dengan Qul huwallah gitu. Gini aja deh, bacanya 1 aja deh. Kalau enggak ya nggak usah Qul huwallah terus gitu, ganti yang lain gitu. Terus apa jawaban imam itu Pak? Kalau kamu mau saya imami dengan bacaan seperti ini ya sudah. Kalau nggak mau sudah cari imam yang lain. Gitu. Cari imam yang lain. Oh imamnya tegas gitu Pak. Wah, terus orang-orang lihat nggak ada yang lebih ahli bacaan dibandingkan dia. Kalau yang lain nggak suka saya. Senangnya dia tapi unik ini. Gimana ya? Ya sudah akhirnya tetap perilaku dia itu ditanyakan ke Nabi Pak. Sampai ditanyakan ke Nabi. Imam yang demikian ini. Kemudian Nabi berkata, panggilkan dia. Atau ditanya imam itu, kenapa sih kamu tidak nuruti teman-temanmu itu loh? Bacanya 1 aja. Tahu atau seandainya baca nggak harus Qul huwallah. Kenapa sih kamu merutinkan baca Qul huwallah di setiap rakaat? Kemudian jawaban dia, inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya cinta Qul huwallah wahai Rasulullah. Cinta gitu. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, uhubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu pada Qul huwallah itu memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi nggak masalah, boleh jemaah sekalian. Tapi cinta yang memasukkan kita ke dalam surga adalah cinta terhadap kandungannya Pak. Bukan karena pendeknya gitu. Cinta terhadap kandungannya karena dengan kita mengucapkan Qul huwallah bolak-balik kita sama seperti mengikrarkan sifat Allah yang mulia. Apa itu Pak? Ya sifat Allah itu antum baca sendiri artinya. Allah itu esa, nggak ada yang setara, nggak ada yang sekutu, nggak ada yang membandingi Allah di dalam setiap nama-nama dan sifat-sifatnya. Ahad itu seperti itu Pak. Allahus somad. Somad itu maknanya adalah zat yang dituju oleh seluruh makhluk di dalam doa dan permohonan mereka. Dalam keadaan membutuhkan Allah, sedangkan Allah nggak butuh sama sekali pada makhluk. Itu makna as-somad. Walaupun ulama juga ada yang berpendapat lain as-somad. Ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu ulang-ulang ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah dan seterusnya. Jadi kita niatnya mengikrarkan selalu sifat dan nama Allah itu bagus, nggak apa-apa. Itu cintanya rajul tadi, laki-laki tadi terhadap surah Qul huwallah karena itu ya Mas, bukan karena pendeknya.
Nah kalau kita mau masuk surga, cinta keluar Allah bukan karena pendeknya, tapi karena kandungannya. Plus juga boleh mencintai keluar Allah karena faedahnya Pak. Karena keluar Allah itu dibaca sekali itu sama seperti sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Kita bisa nggak setiap malam itu membaca Al-Quran sampai hatam Pak? Bisa Pak, setiap malam kita membaca sampai hatam. Baca aja keluar Allah. Karena baca Allah 3 kali sama seperti membaca Al-Quran sampai hatam, pahalanya demikian. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Terus yang kedua, di umur yang sisa ini gimana? Sudah tua. Baik. Di usia yang sudah senja, sebagian orang ketika mau menghafal sulit gitu ya Pak ya, yang dihafal adalah 3 surat akhir, itu bagaimana untuk bisa mendapatkan kekhusyuan? Soalnya kalau surat yang lain dihafal sulit, atau seandainya bisa tapi untuk membaca, untuk bisa mengetahui maknanya juga sulit, maka jawabnya boleh-boleh saja Pak. Karena kalau di dalam sholat gitu ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Selain Al-Fatihah, kita baca surat-surat Al-Quran yang mudah bagi kita saja, nggak masalah. Boleh-boleh saja gitu ya. Namun kalau antum ingin lebih baik kualitas hidupnya, maka antum hafalkan Pak. Karena dengan menghafal antum terus menggunakan akal antum. Menggunakan akal dan pikiran kita ya terus menerus, sehingga pikiran itu akan termudahkan Pak. Jadi terbaharui. Dan itu bisa menyebabkan kita insya Allah meninggal dalam keadaan tidak terkena pikun sama sekali. Jadi obat anti pikun, gunakan akal untuk berpikir. Makanya ada sebagian menengeri jamaah sekalian bahwasanya kenapa orang tua itu mengalami pikun, karena ternyata dia setelah pensiun dia diem aja gitu Pak. Diem, nggak ada kegiatan. Tapi kalau setelah dia pensiun, dia berkarya dengan mungkin ngajar orang lain. Kalau orang dia ngajar, berarti dia sebelumnya belajar dulu Pak. Itu biasanya enggak. Nah termasuk bentuk untuk bisa menghilangkan kepikunan. Ini faedah duniawi ya Pak ya. Faedah duniawinya adalah yaitu tadi menghafalkan Al-Quran. Sedikit demi sedikit. Sambil satu surat dihafal plus dalemi maknanya. Harus punya target. Ya, bahwasanya jangan menambah ayat dan jangan menambah hafalan surat, melainkan kalau sudah memahami full ya arti dari surat yang sudah dihafal itu. Sudah dihafal berarti satu sudah dihafal redaksinya, firman Allahnya itu, dan juga terjemahan plus kandungan maknanya. Apalagi di zaman sekarang Allah sudah memudahkan kita. Bahkan kitab tafsir pun sudah diterjemahkan oleh hamba-hamba Allah yang soleh, para ustadz-ustadz yang ngerti bahasa Arab. Kemudian kita download juga bisa Pak. Atau kita ngelihat di PDF-nya yang sudah ini juga apa coba yang sulit bagi kita. Jadi kalau dikatakan boleh, boleh. Tapi kalau ingin mendapatkan yang lebih tinggi dari itu, lakukan itu. Karena faedah duniawinya mesti dapat. Soalnya jadi orang pikun itu tidak enak, nyusahin. Ya nyusahin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghindarkan kita dari pikun dan juga penyakit-penyakit yang merusak. Nauzubillah. Ada lagi Pak, silakan. Oh ini ya, maaf. Pertanyaan, jika kita berimam dengan seorang imam yang sholatnya khusyuk, apakah kita juga terhitung khusyuk sholatnya? Yang saya tahu imamnya khusyuk berarti imamnya saja yang khusyuk. Adapun yang lain tidak dikatakan khusyuk kalau tidak ini, karena masing-masing Pak. Jadi imam itu hanya menanggung sebagian saja tapi tidak semua. Misalnya Pak, imamnya membaca Al-Fatihah sedangkan makmumnya nggak baca Al-Fatihah, nggak sah kita sholatnya Pak. Imamnya membaca tasyahud akhir, kita tidak baca tasyahud akhir, maka kita tidak sah. Nah dalam hal ini imam tidak menanggung, begitu juga tidak menanggung kekhusyuan dari makmumnya. Jadi imam itu khusyuk untuk diri imam sendiri. Nah kita khusyuk untuk diri kita sendiri Pak ya. Jadi masing-masing dari kita, sekali lagi jamaah sekalian, adalah kita berusaha khusyuk sendiri-sendiri. Makanya setiap kita sholat itu bisa jadi antara makmum yang kita dengan sebelah kita itu derajatnya berbeda Pak. Derajatnya berbeda. Namun dengan sholat berjamaah sudah bagus. Itu bisa menjadikan sholat kita yang sebenarnya mungkin kurang Pak, itu jadi dilipat gandakan. Ya apa tidak?
misalnya kalau sholat tersebut sendirian, itu sempurnanya adalah 10%. Dikit Pak. 10% itu dikit sempurnanya. Tapi dengan berjamaah berarti dikalikan 10% itu dikalikan 27 kali lipat. Kan enak kan? Tapi kalau sholat sendirian nggak dilipat gandakan. Nah, seperti itu. Jadi saya belum tahu dalilnya. Kalau imamnya khusyuk, kemudian kita juga terbilang khusyuk, enggak Pak. Imamnya khusyuk nangis, kita cuman diem aja. Kita nggak ngerti maknanya. Tapi kalau imam khusyuk, nggak ngerti bacaannya artinya. Kemudian kita sebagai makmum juga ngerti bacaannya, baru dah tuh. Ya seperti itu. Ngerti bacaannya. Tapi kalau makmum nggak ngerti bacaannya, kok imam nangis? Emang artinya apa sih? Gitu. Kok bisa nangis? Atau karena nangis karena bacaannya enak saja? Itu nggak masuk Pak. Tapi udah bagus. Paling tidak dia tahu nih firman Allah sedang bicara, walaupun saya nggak tahu Allah ngomong apa. Udah bagus lah pokoknya gitu ya. Dan itu nangis yang tidak sampai membatalkan sholat. Yang kedua, saya masih sulit membedakan khusyuk level tingkatan yang kedua dan yang ketiga. Mohon penjelasannya. Jadi gini, kalau yang level yang kedua itu bisa apa? Bisa berefek, bisa ngefek. Kalau yang pertama itu kan hanya hafal artinya, terjemahannya. Kalau ini tidak, yang kedua, level kedua itu tidak hanya hafal terjemahannya, tapi dia berefek. Contohnya dia sambil hayati seperti tadi. Saya ini orang beriman apa bukan? Saya beramal saleh apa enggak? Saya bisa masuk surga apa tidak gitu ya. Hanya seperti itu saja. Jadi itu berefek. Ya, saya ini harus jadi orang beriman. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian kalau sudah level yang ketiga itu lebih dari itu. Bisa terlihat dari nangisnya. Kemudian surga yang dijelaskan di dalam firman Allah itu, misalnya kalau tentang surga itu bisa tervisualisasikan di dalam mata batin dia, Pak. Ya, jadi begitu. Kemudian pas neraka jauh itu dia membayangkan neraka, orang-orang disiksa di neraka, dan dia khawatir termasuk berada di dalamnya, dan itu bisa timbul nangis. Itu sudah level yang ketiga jemaah sekalian. Kalau level kedua hanya berbekas, tahu dia, wah, saya belum tentu saya harus menjadi orang beriman yang soleh untuk bisa mendapatkan surga. Kalau yang ketiga itu sudah berbekas banget gitu, sudah mendalam, pokoknya intinya lebih dalam, dan itu bisa terlihat ya dia dari menangis. Nah, orang yang dalam sholat dia membaca bacaan atau mendengar bacaan dia bisa menangis, insya Allah dia masuk pada level yang ketiga itu. Sudah sampai pada level yang ketiga, seperti itu. Jadi itu perbedaan level kedua. Ini pertanyaan bagus ya dari Ibu ya. Baik. Ada lagi silakan di sini. Kalau silakan Pak Don. Ada tiga apa? Ada tiga level Ustaz. Yang mana tuh? Yang tadi yang dibahas. Derajat kekhusyuan. Sedangkan kita belum masuk kategori dari tiga ini gimana Ustaz? Apakah sholatnya? Kalau kita belum masuk kategori khusyuk, berarti sholatnya belum khusyuk Pak. Paling tidak kita masuk dalam kategori yang pertama. Ya gitu ya, kategori yang pertama. Jadi berarti gini Pak, karena diantara kekhusyuan itu adalah kita mengetahui, menghayati, meresapi, dan juga mendalami bacaannya. Tapi khusyuk tidak hanya itu. Jadi ini khusyuk tidak hanya itu Pak. Khusyuk itu macam-macam tadi ya. Hati kita lembut, hati kita tenang, hati kita hadir di dalam sholat. Kemudian hati kita merendahkan diri kepada Allah. Ada orang yang mungkin belum mengerti makna bacaannya, tapi dia merasa saya sedang merendahkan diri kepada Allah. Di dalam sholat saya sedang menghadirkan Allah yang sedang melihat saya, melihat batin saya, kemudian mendengar bacaan saya, dan bisa mengabulkan apa yang saya minta dalam sholat gitu ya. Itu sudah lumayan khusyuk, walaupun dia artinya ada yang belum tahu, itu sudah tidak mengapa. Sambil terus belajar Pak. Sehingga benar-benar itu paling tidak orang seperti itu dapat level 1 Pak. Level 1. Ya seperti itu. Sekali lagi kan untuk khusyuk yang sempurna, nyambung itu sulit Pak. Terkadang kita keputus khusyuknya dengan pikiran. Karena kita tahu sadar, saya salah nih, balikin lagi. Hatinya dibawa pergi lagi setan, balikin lagi Pak. Bawa lagi gitu Pak, pergi. Memang terus-terusan gitu. Ambil terus tuh hatinya gitu ya. Rebutan terus sama setan. Baik, seperti itu Pak. Ya, sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Ada doa itu Pak, Bapak Ibu cari aja.
Ya, di internet insya Allah sudah ada di antara riwayat Imam At-Tirmidzi doa berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk gitu ya. Baik, ada lagi Pak, silakan. Saya terkait dengan sujud, doa dalam sujud. Apakah sesuai doa dalam sujud, apakah sesuai dengan adab-adab kita, adab-adab berdoa pada saat kita mengangkat tangan, seperti kita mulai dengan memuji-muji Allah, kemudian seterusnya kita salawat gitu. Baik. Kalau doa di dalam sujud, saya belum tahu Pak ya. Kalau Bapak, saya belum tahu apakah harus ditambah dengan sholawat. Yang jelas, wallahu a'lam bishawab, itu doa sujud itu seperti doa di dalam kondisi yang lain. Doa dalam kondisi yang lain, jamaah sekalian, itu tidak harus kita membaca sholawat dulu Pak. Seperti zikir pagi dan petang itu kan doa masuk bagian itu. Kemudian seperti doa habis sholat itu juga tidak perlu kita baca sholawat Nabi. Nah, termasuk juga doa yang lain Pak. Doa-doa yang memang kita dalam kondisi tertentu gitu ya. Masuk WC, keluar WC, mau makan habis makan, mau berhubungan suami istri, kemudian mau tidur bangun tidur, masuk masjid keluar masjid, itu doa yang kita tidak termasuk habis wudhu. Kita disyariatkan untuk membaca bacaannya, tapi tidak ada penjelasan sunnahnya ngangkat tangan, maka justru sunnahnya tidak ngangkat tangan. Termasuk ya sunnahnya langsung saja tidak membaca sholawat Nabi. Jadi bacaan sholawat itu adalah doa yang tidak terikat dengan kondisi dan momen tertentu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Bapak ingin, yarhamukallah. Nah, kalau Bapak ingin membaca sujud yang lama, ya dahulukan sholawat. Sholawat itu kan ringan Pak, singkat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Habis itu baca Rabbighfirli wa liwalidayya dan seterusnya. Kalau tidak juga tidak mengapa. Tidak juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang secara umum doa itu kalau tidak dibacakan sholawat tidak dikabulkan. Karena Nabi bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua doa itu dihalangi, terhalang sampai dibacakan sholawat atas Nabi. Nah, kalau kita ingin lebih dikabulkan doanya, ya, maka kita boleh dalam sujud itu baca sholawat Nabi, boleh, nggak masalah, tidak dilarang, tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi silakan. Ketika jadi makmum, kita terganggu dalam khusus kita karena imamnya membaca dengan hadis yang kurang pas maupun makhrajnya, sehingga tidak mengurangi kekhusyuan kita seperti yang kita bahas tadi. Bagaimana? Iya, kalau memang tentu Pak, itu manusiawi. Kalau kita sholat di belakang imam yang memang kurang bacaannya, kurang tajwidnya, tidak sempurna tajwidnya, itu mesti menghilangkan kekhusyuan kita Pak. Apalagi kita termasuk orang yang bacaannya bisa lebih baik, ya, bacanya bisa lebih baik dan tahu kekeliruan dia. Wah, itu benar nggak khusyuk tuh Pak, nggak khusyuk, serius itu. Mau dihayati gimana? Mau dibacaan salah, ya bacanya salah. Tapi paling tidak ketika kita tidak khusyuk di berdiri, maka jangan sampai nggak khusyuk saat ruku. Karena ruku kita baca sendiri, apa tidak Pak? Kalau tadi kan kita mendengarkan. Tapi walaupun itu bisa tetap khusyuk Pak, kalau orang itu bisa mencari cara untuk bisa khusyuk. Bisa Pak, walaupun hanya sekedar untuk nangis mungkin enggak ya. Gimana nangis kalau dia bacanya salah gitu ya. Tapi paling tidak bisa menghayati Pak ya. Tapi ketika kita jamaah, itulah khusyuk. Walaupun sulit mulai dari takbir sampai salam, tapi paling tidak ketika pas berdiri kita tidak khusyuk, pas ruku jangan nggak khusyuk. Seandainya khusyuk, ruku juga nggak khusyuk, pas i'tidal juga jangan nggak khusyuk, jangan lewat khusyuknya. Seandainya i'tidal kita katakan juga nggak khusyuk, pas lagi sujud jangan nggak khusyuk Pak. Begitu seterusnya sampai akhir. Wah, saya nggak ingat sholat, saya baru ingat pas lagi tasyahud. Ya sudah, pas tasyahud itu antum jihad untuk bisa menghayati maknanya, pelan-pelan bacaannya sampai salam. Lumayan antum dapat sholat khusyuk walaupun tasyahud tok gitu ya. Daripada enggak, gimana?
Terus pahala antum begini, sudah sebatas itu saja. Karena Nabi Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu melainkan apa yang kamu ingat. Diingatnya cuma situ, ya berarti situ saja, Pak. Nah, coba kalau ditambah gerakan yang lain juga khusyuk, ini khusyuk, berarti semakin melipat gandakan pahala sholat kita. Nah, demikian. Jadi ini PR kita semua, Pak. Yang ngomong emang khusyuk, Pak, sempurna seperti enggak gitu. Semuanya kita belajar, demikian itu ya. Yang penting jelas kita sudah tahu teorinya, ya kita berusaha untuk bisa khusyuk. Daripada nggak tahu sama sekali teorinya gimana? Sulit khusyuk ya. Udah sulit khusyuk, nggak pernah ngaji bab khusyuk. Aduh, yang terjadi adalah jauh kekhusyuan dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa sholat khusyuk, dan semoga Allah memberikan kita derajat yang setinggi-tingginya di surga lewat sholat khusyuk kita. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi ana dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berada di masjid dan juga dimanapun antum berada. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.